Halo guys, balik dengan Ade di sini. Jadi kali ini gua mau kasih idea bahwa kenapa lu harus beli handphone ini, guys. Nah, jadi karena X60 dan X60 Pro itu bakal keluar, mungkin harganya akan ada di sekitar 7 sampai 8 juta ya, yang versi X60 biasa sampai X60 Pro. Handphone ini sekarang mungkin pasarannya X50 itu di 6,4 juta ya, officialnya, tapi mungkin kalian bisa dapat di harga 5,5 jutaan ya. Nah, memang ini adalah handphone yang cukup mahal ya dibandingkan dengan mid-range phone lain, tapi kalian harus tahu bahwa X50 series atau X series dari Vivo adalah handphone dengan teknologi yang advance, guys. So, jadi gue saranin buat kalian yang belum sampai ke X60, nah kenapa kalian perlu beli handphone ini, guys. Kalau kalian pengen lihat video gua adu X50 dengan Samsung Galaxy A52, kalian bisa lihat videonya di atas. Vivo X series itu bodinya nggak pernah failed menurut gua, dan dia tuh anti plastik ya. Gua selalu amazed dari Vivo, bahkan dari V20 aja gua udah takjub sama bodinya yang luar biasa. Bodi itu glass, bodinya nggak main-main, guys. Ini high quality ya, guys. Ini kelasnya kayak flagship ya. A52 keren tapi plastik. Vivo ini sekarang punya desain yang menurut gua oke, dan dia tipis, lebih tipis dari Galaxy A52. Luar biasa. Dan bodinya yang gue senang lagi, dia nggak bakal nempelin sidik jari. Nah, terus kalau lu lihat foto atau desain di bagian atas ini ada tulisan profesional fotografi. Jadi Vivo ini sekarang sudah serius ya dunia fotografi ya. Di X60 dan X60 Pro dia bakal join dengan Zeiss ya, itu pembuat lensa kamera yang kalian mungkin sudah kenal dari versi Nokia zaman dulu ya, guys ya. Nah, untuk layarnya si Vivo X50 ini sudah support 90 Hz refresh rate ya, dan dia sudah support HDR10+. Jadi kalau kalian bandingin dengan Samsung Galaxy A52, ini tuh menurut gue nggak ketinggalan jauh ya, malah cenderung sometimes gue lebih suka di Vivo dibandingkan Samsung ya. Syaratnya kalian harus mengatur pengaturan yang sama ya. Jadi kalau di Samsung itu ada pilihan yang vivid ya. Nah, kalau lo pakai di si Vivo X60 ini, kalian bisa pakai yang profesional atau pakai yang screen color yang bright. Nah, di situ tuh menurut gue warnanya, layarnya dari handphone ini memang lumayan oke, guys ya. Samsung A52 yang gue akuin masih yang paling baik ya, tapi menurut gue sini Vivo ini cukup nggak bisa diremehin, guys. Ya cuman kalau dibandingkan dengan X60 itu bakal support 120 Hz, bakal lebih tinggi lagi, guys. Nah, terus yang lumayan signifikan adalah di bagian prosesornya. Vivo X50 ini punya Snapdragon 730 ya. Kalau dibandingkan dengan 720G ini masih lebih unggul, guys. Sama-sama punya dua cluster. Kegiatan sehari-hari gue ngerasain fluidness-nya ya, Vivo ini punya sistem yang lebih baik dibandingkan dengan One Touch UI-nya Samsung. Memang secara benchmark Vivo X50 ini lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A52 dari AnTuTu maupun dari Geekbench-nya. Jadi gue rasa memang pantas kalau si X50 ini lebih mahal dari si Samsung. Tapi kalau dibandingkan dengan X60 nanti, ini menurut gue bakal signifikan karena 870 itu Snapdragon yang dipakai di X60 ya. Dia punya 3 cluster yang mana clock speednya jauh lebih cepat ya. Ini flagship lah ya mungkin X60 ya dibandingkan dengan si Vivo X60. Tapi mungkin ini harganya akan jauh ya, seperti yang gue bilang tadi, guys. Nah, masuk bagian kamera. Menurut gue ini salah satu handphone yang punya kamera sistem yang cukup advance ya di kelasnya. Tapi gue pribadi menggunakan kamera X50 itu lebih senang dibandingkan dengan pakai Galaxy A52. Rasanya lebih fluid, lebih cepat, fokusnya lebih bagus ya, guys ya. Dan kalau lihat video gue ketika lari, X50 itu jauh di atas A52. Samsung Galaxy A52 itu adalah natural warnanya. Tapi kalau dibandingkan buat kalian yang ready to submit, artinya semua jepretan foto itu siap untuk upload langsung tanpa edit-edit, gue saranin kalian pakai Vivo ini. Hasil kameranya itu lebih vibrant. Jadi warnanya itu lebih keluar. AI-nya menunjukkan lebih pop up, lebih muncul dibandingkan dengan si Samsung ya. Kalau dibandingkan dengan X60, ini pasti lebih menarik lagi si X60 ini ya. Selain dia punya prosesornya yang lebih cepat ya, dan ISP-nya yang bagus pasti, dan dia juga punya lensa dari si Zeiss. Kalau A52 walaupun punya 64 megapiksel, gue masih suka 48 megapikselnya si Vivo ini. Dan lagi-lagi di A52 nggak punya telefoto. Nah, itu salah satu kelebihan si X50 ini kalau kita compare dengan A52. Ini portrait lens-nya cepet banget ya, dan kamera zoom-nya detail, lebih bagus lagi. So, jadi menurut gue inilah kan alasan salah satu kenapa lu bisa cobain X50 dulu sebelum coba ke X60 ya. Apalagi untuk kamera depannya. Kamera depan tuh sama persis kayaknya ya, guys ya. Tapi nanti akan kita update untuk X60 itu benar nggak seperti itu gitu. Kalau ada hal yang ingin gue komplain adalah sebenarnya sih kemampuan baterainya. Gue ngerasa baterainya itu cepet banget habis ya. Tapi tenang,
Vivo ini sekarang punya fast charging 33 watt dibandingkan A52 yang cuma 25 watt, dan lu harus beli chargernya yang terpisah. Dibandingkan dengan S60 ini bakal sama aja. So itu mungkin downgrade-nya, tapi dengan X50 ini akan jadi better price menurut gue guys ya. X50 itu punya experience yang bakal bikin lu menyenangkan, khususnya buat kalian yang senang video dan fotografi. Gue saranin pilih ini. Memang warnanya itu cenderung lebih editan gitu, dalam tanda kutip dia lebih vibrant. Tapi menurut gue itu untuk ke sosial media, dan blind test gue itu menunjukkan orang lebih senang Vivo. Kalau kalian perlu yang natural, kalian bisa pakai pilihan mode manual dan pakai raw image ya. Nah itu bisa calibrate warna yang mungkin sesuai dengan selera kalian gitu ya. Menurut gua untuk harga segini itu handphone sudah sangat baik ya guys ya. Sudah cukup bagus untuk kegiatan sosmed sehari-hari atau untuk kegiatan fotografi. Yang bedain adalah cuman masalah selera dan kecepatan autofocus tentunya. Nah gua pribadi itu lebih senang dipakai X50 yang mana menurut gua lebih cepat autofokusnya, untuk kegiatan videografi lebih bagus ya dibandingkan 52, dan kamera zoomnya itu menawan sekali guys. Dan terus yang perlu gue acungin jempol adalah kemampuan kamera makronya. Dia ada mode super makro, yang mana menurut gue pertama kali gue ngerasain mode makro itu bisa gue pakai. Jadi mode makro di handphone lain itu kayak cuman gimmick dan nggak guna bagi gue ya. Vivo ini dia punya kamera wide dan telefoto yang dikombinasikan menghasilkan super makro, yang mana menurut gue enak banget guys. Jadi gue ngerasa nggak wasteful ya beli handphone yang kameranya baik semua gitu ya. Jadi semua departemen kameranya 4 tempat ini bisa kita pakai dengan baik guys. Kalau kalian dapat harga 5 jutaan atau kalian bisa dapat second ya, menurut gue ini akan jadi best price di mid range phone ya. Barunya memang mahal, X60 mungkin akan mahal 7 juta ya mungkin ya. Nah makanya X50 ini bisa jadi alternatif kalian. Jadi kalian gak usah khawatir ketinggalan sih, menurut gue ini masih tetap catch up lah untuk kegiatan sehari-hari gitu guys. Kalau dibicara ke price performance dan build quality, menurut gue ini fair price. Mungkin saingannya X50 ya, yang baru itu ada Mi 9T. Xiaomi punya kamera yang besar gitu ya, tapi ingat ya, resolusi yang besar bukan segalanya itu. Jadi gimana, kalian mau langsung ke X60 aja atau mungkin bisa stay di X50 atau ada pilihan yang lain? Komen. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.